Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Arianto, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu bagaimana mengelola sumber daya proyek. Mengelola sumber daya proyek, yaitu manajemen sumber daya proyek, adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan proyek. Materi membahas pentingnya mengelola sumber daya proyek secara efektif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Memahami pentingnya manajemen sumber daya proyek. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat meningkatkan efisiensi proyek dengan memaksimalkan penggunaan waktu, tenaga, dan dana. Yang kedua, meminimalkan resiko, yaitu pengelolaan yang terencana meminimalkan resiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kegagalan proyek. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Manajemen sumber daya yang baik mendorong kolaborasi tim yang efektif, memaksimalkan potensi setiap anggota. Perencanaan alokasi sumber daya proyek. Yang pertama, ada mengidentifikasi kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan dana. Yang kedua, menganalisis ketersediaan. Evaluasi ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan tambahan yang diperlukan. Yang ketiga, pembagian tugas. Tetapkan tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota tim dengan mempertimbangkan keahlian. Pengorganisasian tim proyek, yaitu pembentukan tim, membentuk tim yang terdiri dari anggota yang dengan keahlian yang saling melengkapi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif di antara anggota tim untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, motivasi dan pengembangan. Memberikan motivasi dan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan kinerja tim. Strategi pengawasan sumber daya, yaitu pertama, pengawasan waktu, memantau kemajuan proyek dan memastikan semua tugas diselesaikan sesuai jadwal. Yang ketiga, ada pengawasan anggaran, memantau pengeluaran proyek dan memastikan tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Yang ketiga, ada pengawasan kualitas, memastikan kualitas hasil kerja sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan proyek. Mengatasi hambatan dan risiko sumber daya. Mengidentifikasi risiko. Yang pertama, kenali potensi hambatan dan risiko yang dapat terjadi selama proyek. Yang kedua, pengembangan solusi. Mengembangkan solusi dan rencana cadangan untuk mengatasi hambatan dan risiko. Yang ketiga, manajemen proyek. Melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko untuk meminimalkan dampak negatif. Optimalisasi penggunaan sumber daya. Pertama, ada efisiensi. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan meminimalkan pemborosan. Yang kedua, teknologi. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim. Yang ketiga, rekomendasi. Menerima dan menerapkan rekomendasi dari anggota tim untuk meningkatkan proses. Evaluasi dan perbaikan manajemen sumber daya. Pertama, evaluasi kinerja tim dan proses pengelolaan sumber daya secara berkala. Yang kedua, mengidentifikasi area kelemahan dalam proses pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, penerapan perbaikan. Terapkan perbaikan dan penyesuaian untuk meningkatkan proses pengelolaan sumber daya. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.